Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatun Nisa, mahasiswa Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan proyek tugas besar mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Produk yang dibimbing oleh dosen saya yaitu Bapak Jafkat Haikal. Saya akan membawakan proyek vakum filter yang saya identifikasi menggunakan pendekatan metode Six Sigma, yaitu model DMA-DV. Di mana DMA-DV ini digunakan saat tujuan proyek adalah pengembangan produk, proses, atau layanan yang didesain ulang secara radikal. Tahapan-tahapan DMA-DV itu sendiri, yang pertama yaitu define, menetapkan kebutuhan dan tujuan customer untuk suatu proses, produk, atau jasa. Tahapan yang kedua yaitu measure, atau mengukur dan mencocokkan kinerja dengan kebutuhan customer. Tahapan yang ketiga yaitu analyze, atau menganalisa dan menilai konsep atau desain untuk suatu proses, produk, atau jasa. Tahapan yang keempat yaitu desain, atau merancang dan mengimplementasikan berbagai proses baru yang diperlukan untuk suatu proses, produk, atau jasa yang baru. Dan yang terakhir yaitu verify, yaitu memverifikasi hasil dan mempertahankan kinerja. Dimulai dari tahapan yang pertama yaitu define. Latar belakang saya mengambil proyek ini adalah di mana di area kerja saya memiliki flow proses produksi dari blank casting sampai menjadi produk finish good engine. Di mana untuk mendukung suatu proses di area kerja saya diperlukan mesin, cutting tools, cutting fleet, dan lain-lain yang membentuk satu kesatuan untuk menciptakan suatu produk. Cutting fluid sendiri merupakan cairan yang dibuat khusus diformulasi untuk proses machining dan metalworking yang berfungsi untuk pelumasan, pendinginan, pembersihan chip, dan perlindungan karat. Cutting fluid sendiri memiliki pengaruh terhadap cutting tool life, chip removal, dan metalworking. Flow proses cutting fluid itu sendiri dimulai dari cutting fluid pada proses, pemisahan scrap dengan cutting fluid, dan yang terakhir yaitu sirkulasi terhadap cutting fluid. Kondisi cutting fluid di area kerja saat ini masih banyak scrap yang terjebak dalam bak coolant dan tidak terangkat karena masih kurangnya manajemen cutting fluid, sehingga diperlukan aktivitas tambahan yaitu filtrasi. Proses filtrasi itu sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan dengan tanpa tekanan atau hanya dilakukan menggunakan corong dan kertas saring saja di mana cairan mengalir karena adanya gaya gravitasi. Dan yang kedua yaitu filtrasi dengan menggunakan tekanan atau dengan cara divakumkan atau disedot dengan pompa vakum. Kondisi ideal filtrasi yaitu di mana adanya padatan dan fluida, dilakukan proses penyaringan, lalu terpisahlah antara padatan terendap dan outputnya yaitu fluida bersih. Sedangkan kondisi aktual filtrasi di area kerja saya yaitu dari padatan dan fluida, dilakukan proses pemisahan padatan dan fluida dengan cara fluida ditampung dan padatan diambil dan dibuang, lalu outputnya adalah fluida bersih. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, kondisi saat ini yaitu kondisi filtrasi belum sesuai dengan definisi sebenarnya dan filtrasi membutuhkan waktu yang relatif lama. Sehingga kita perlu menyesuaikan kondisi filtrasi dengan definisi sebenarnya dan menurunkan waktu filtrasi. Apa yang kita butuhkan? Yaitu alat yang sesuai dengan filtrasi ideal dan cepat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu pembuatan alat untuk mengurangi waktu filtrasi di mesin kita. Tahapan selanjutnya yaitu measure. Measure itu sendiri yaitu mengukur dan mencocokkan kinerja dengan kebutuhan konsumen. Bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan konsumen? Yaitu dengan melakukan interview kepada konsumen kita, sehingga didapatkan voice of customer dari produksi machining untuk kemudian kami terjemahkan ke dalam critical to quality. Seperti yang terlihat di dalam tabel
yaitu dari voice of customer produksi. Yang pertama, sludge atau scrap pada bak coolant dibersihkan tanpa memakan waktu yang lama. Yang kedua yaitu coolant kembali dalam keadaan bersih. Suggestion-nya yaitu menentukan alat yang tepat untuk pembersihan dengan parameter ukur, waktu filtrasi, dan coolant yang bersih. Sedangkan untuk critical to quality-nya yaitu alat harus bisa membersihkan sekaligus menyaring sludge dan langsung disirkulasikan kembali, serta alat mampu menyaring dengan kuantitas sludge yang besar. Sedangkan voice of customer dari teman-teman maintenance yaitu alat mudah di maintenance dengan suggestion-nya yaitu memperhatikan aspek overhaul dengan parameter ukur, maintenance ability dengan critical to quality yaitu kemudahan dalam proses maintenance, desain sederhana, memudahkan untuk pembersihan. Selanjutnya masuk ke tahapan ketiga yaitu analyze, yang berarti menganalisa dan menilai konsep atau desain untuk suatu proses, produk, atau jasa. Setelah menganalisa kondisi saat ini dan mempertimbangkan voice of customer yang berdampak terhadap critical to quality dalam proses produksi di area kerja, bisa ditarik lagi ke dalam flow proses filtrasi, di mana proses filtrasi dimulai dari pemindahan cutting fluid dari tangki untuk difiltrasi dengan mekanisme yang ada sebelumnya. Di sini kita menggunakan sistem vakum. Kenapa sistem vakum? Dikarenakan pemindahan cutting fluid dengan vakum lebih efektif karena lebih mudah mengangkat coolant dan sludge secara bersamaan, dan waktu yang dibutuhkan tidak lama tergantung dari banyak sedikitnya jumlah yang diangkat. Proses selanjutnya yaitu pemisahan sludge dan scrap dengan cutting fluid, di mana kita menggunakan sistem filtrasi. Sistem filtrasi adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkan pada medium penyaringan atau septum sehingga padatan terendapkan. Proses selanjutnya yaitu pengembalian cutting fluid ke tangki. Mengembalikan cutting fluid yang sudah bersih dengan berbagai mekanisme. Namun di sini kita menggunakan sistem gravitasi dikarenakan dengan mengandalkan sistem gravitasi kita tidak perlu memerlukan daya tambahan pada alat. Tahapan selanjutnya yaitu desain. Desain itu sendiri merancang dan mengimplementasikan berbagai proses baru yang diperlukan untuk suatu proses, produk, atau jasa yang baru. Dari penjelasan sebelumnya, didapatkan masalah yaitu yang pertama, pemindahan coolant atau cutting fluid harus dilakukan berkali-kali dikarenakan volume coolant pada tangki dan volume penampungan tidak seimbang. Yang kedua, yaitu pengembalian coolant masih dilakukan secara manual. Dan yang ketiga, scrap dan sludge masih ada di tangki cutting fluid. Dari permasalahan yang ada, didapatkan ide yang pertama yaitu pembuatan sirkulasi alat serta pemasangan sensor level. Yang kedua, pemberian valve yang mengendalikan gaya gravitasi. Dan yang ketiga yaitu memisahkan sludge dan scrap dengan penyaring wire mesh. Sehingga dibentuklah suatu alat yaitu vakum dan filtrasi, di mana mekanisme alat itu sendiri yaitu yang pertama, cutting fluid dihisap oleh vakum apabila sudah di batas level yang ditentukan secara otomatis. Dan yang kedua, cutting fluid mengalir melewati filter primer yaitu layer pertama, dan yang ketiga, cutting fluid mengalir melewati filter sekunder yaitu layer kedua, dan yang keempat, sludge dan scrap terendap dalam filter. Dan proses yang terakhir yaitu cutting fluid terus mengalir secara kontinu kembali ke tangki cutting fluid. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau bahasa, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.